Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa mata kuliah pengantar analisis real atau analisis real. Pada video kali ini, Ibu akan membahas atau menjelaskan materi pertemuan kedua kita, yaitu mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah harapannya kalian dapat menggunakan sifat-sifat aljabar pada bilangan real untuk membuktikan teorema-teorema, ya, khususnya membuktikan teorema-teorema terkait dengan sifat bilangan real. Ya, langsung saja mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real, ya. Sebelumnya, sifat-sifat aljabar pada bilangan real ini merupakan sifat-sifat yang dia itu berhubungan dengan operasi biner yang ada pada himpunan bilangan real, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya, kita ketahui bersama bahwa notasi untuk operasi penjumlahan itu dinotasikan dengan tanda tambah, sedangkan untuk operasi perkalian dinotasikan dengan tanda dot atau berupa titik. Ya, di mana operasi-operasi ini memenuhi beberapa sifat yang disebut sebagai sifat aljabar. Ya. Karena ada dua buah operasi, penjumlahan dan perkalian, maka sifat-sifat aljabar ini juga tentu adalah sifat-sifat yang berlaku gitu ya untuk penjumlahan dan pembagian, ya, dibagi menjadi dua. Nah, adapun sifat-sifat ya yang berhubungan dengan operasi penjumlahan itu ada 4 buah sifat. Nah, sifat yang pertama kita namakan dengan sifat A1 ya. Di mana A itu melambangkan ya untuk penjumlahan atau bahasa Inggrisnya addition ya. Jadinya lambangnya adalah A di sini ya, A1, di mana A1 ini membuat berlaku ya ketika kita punya A dan B itu anggota bilangan real ya, maka berlaku A tambah B akan sama dengan B ditambah A. Ya. Atau sifat ini kita sebut juga sebagai sifat komutatif penjumlahan. Nah, sifat yang kedua ini kita kenal sebagai sifat asosiatif ya, atau lengkapnya sifat asosiatif penjumlahan, di mana sifat ini membuat berlaku kalau kita punya A tambah B, ya, A ditambah B ditambahkan dengan C, itu akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah C. Ya, atau sifat asosiatif penjumlahan. Pengelompokan ya, asosiasi pengelompokan. Lalu sifat yang ketiga ya, berkaitan dengan penjumlahan, yaitu adanya eksistensi dari elemen 0 ya, adanya elemen 0 ya pada operasi penjumlahan, mana bunyinya yaitu terdapat suatu elemen 0 anggota himpunan bilangan real sedemikian sehingga apabila elemen 0 itu ditambah dengan A ya, hasilnya adalah sama dengan A, dan kalau A itu ditambah dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Ya, ini berlaku dengan syarat untuk semua A-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Ya, jadi ini itu intinya adalah yang di sini. Ya, 0 ditambah A sama dengan A. Atau suatu bilangan real, kalau dia ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Ya, atau kalau kita punya nanti bilangan real saja, maka sama dia nilainya dengan bilangan real itu ditambah dengan 0. Ya, itu sifat yang ketiga. Ya, sifat yang keempat adalah sifat ini ya, eksistensi dari elemen negatif ya, atau inverse ya. Elemen negatif apa? Yaitu untuk setiap A anggota himpunan bilangan real maka akan terdapat elemen negatif A ya, yang dia juga anggota himpunan bilangan real.
Sedemikian sehingga jika A tadi kita tambahkan dengan negatif A, maka hasilnya sama dengan 0. Dan sebaliknya, kalau negatif A kita tambahkan dengan A, itu sama dengan 0. Ya, ini adalah sifat eksistensi dari elemen negatif. Berarti begitu juga kalau kita ada 0 ya, berarti 0 itu bisa kita samakan dengan penjumlahan suatu bilangan real dengan elemen negatifnya. Nah, itu adalah sifat-sifat sifat-sifat aljabar pada operasi penjumlahan A1, A2, A3, A4. Ya, berikutnya setelah operasi penjumlahan adalah sifat aljabar pada operasi perkalian ya, atau bahasa Inggrisnya multiplication ya, sehingga di sini sifatnya penomorannya kita gunakan M ya, dimana sifat yang pertama atau M1 itu adalah membuat berlaku ini ya, kalau kita punya A kali B sama dengan B kali A. Ya, dengan syarat tadi A dan B-nya adalah anggota himpunan bilangan real. Atau kita sebut ya sifat ini sebagai sifat komutatif perkalian. Ya. Lalu sifat yang kedua yaitu kalau kita punya A kali B dikalikan dengan C, itu akan sama dengan A dikali B dikali C. Ya, dimana A, B, C-nya adalah anggota himpunan bilangan real ya, atau kita sebut dia sebagai sifat asosiatif perkalian ya. Lalu sifat yang ketiga atau M3, kalau pada penjumlahan kita tadi sifatnya namanya adalah eksistensi dari elemen 0 ya, maka pada perkalian kita punya elemen yang disebut sebagai elemen unit. Yaitu siapa elemen unit? Yaitu elemen 1 ya. Jadi 1 disebut sebagai elemen unit. Jadi isinya sifat yang ketiga bunyinya adalah terdapat suatu elemen 1 ya, atau elemen unit anggota himpunan bilangan real sedemikian sehingga jika 1 ini dikalikan dengan A maka hasilnya adalah A. Dan kalau A ini dikali 1 maka hasilnya sama dengan A ya, dengan syarat A-nya adalah anggota himpunan bilangan real. Ya, berarti begitu juga kalau kita punya nanti A, maka nilainya akan sama dengan A dikali 1 atau 1 kali A. Lalu untuk sifat yang keempat, yaitu sifat eksistensi dari resiprokal. Ya, kalau pada penjumlahan tadi ada elemen negatif. Ya, kalau pada perkalian ada resiprokal istilahnya. Nah, di mana bunyinya adalah untuk setiap A yang dia itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, dan A-nya ini adalah anggota himpunan bilangan real, maka akan terdapat elemen 1 per A ya, di mana 1 per A-nya juga adalah anggota himpunan bilangan real, sedemikian hingga berlaku ini ya. A dikali 1 per A itu nilainya sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita ketemu 1, itu boleh kita sama dengankan, definisikan dengan A dikali 1 per A. Atau 1 per A dikali A. Nah, gitu ya. Nah, lalu untuk sifat berikutnya adalah sifat distributif. Di mana sifat distributif ini sebenarnya adalah sifat yang dia itu mengandung perkalian dan juga penjumlahan di dalamnya. Di mana sifat distributif ini adalah seperti ini, mungkin kalian sudah mengenalnya ya, sifat distributif dari perkalian atas penjumlahan. Dimana kalau kita punya A, yang mana A ini dikalikan dengan B ditambah C, itu sama saja nilainya dengan kita mengalikan A dengan B, lalu tambah A dikali C. Dan kalau kita punya B tambah C dikalikan dengan A, itu sama saja dengan
B dikali A ditambah C kali A. Ya, yang jelas syaratnya ini untuk A, B, dan C-nya anggota bilangan real ya, karena kita berbicara pembahasannya mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Ya, ini tadi adalah sifat-sifat aljabar yang harus kalian pahami ya, dan harus kalian ingat, karena sifat-sifat ini akan kita pakai khususnya dalam membuktikan teorema-teorema ya, khususnya teorema-teorema yang dia itu diturunkan dari sifat-sifat aljabar ini. Oke.